Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Ketemu lagi kita di mata kuliah robotik di pertemuan keempat, di mana materi kita hari ini adalah tentang komponen penyusun robot. Nah, apa saja yang kita bahas hari ini? Yang pertama adalah komponen penyusun robot. Yang kedua ada komponen input. Kemudian kita bahas tentang sensor jarak. Kita bahas tentang sensor api, kita bahas tentang sensor garis, dan kita bahas tentang sensor kamera. Nah, yang pertama kita masuk komponen penyusun robot. Untuk membuat sebuah robot, tentu kita harus tahu dulu komponen-komponen penyusun robot tersebut. Adapun komponen penyusun robot itu ada 3. Yang pertama ada komponen input, yang kedua ada komponen proses, yang ketiga ada komponen output, di mana hari ini kita fokus kepada komponen input. Nah, apa itu komponen input? Input itu artinya masukan, artinya adalah komponen yang berfungsi untuk menerima masukan dari luar. Apa saja contoh-contoh masukannya? Masukannya itu bisa berupa cahaya, bisa berupa wajah, bisa berupa objek, bisa berupa garis, dan lain-lain. Bisa berupa warna. Nah, apa komponen input pada robot itu? Inilah yang namanya adalah sensor. Nah, di mana sensor yang kita bahas hari ini ada 4. Yang pertama ada sensor jarak, yang kedua ada sensor api, yang ketiga ada sensor garis, yang keempat ada sensor kamera. Ini contoh gambar sensor jarak, ini contoh gambar sensor api, ini contoh gambar sensor garis, dan ini contoh gambar sensor kamera. Kita masuk tentang sensor jarak. Apa artinya sensor jarak? Itu adalah sensor yang mampu mendeteksi keberadaan suatu objek tanpa adanya sentuhan fisik. Saya ulang lagi, apa artinya sensor jarak? Itu adalah sensor yang mampu mendeteksi keberadaan suatu objek tanpa adanya sentuhan fisik. Di mana contoh-contohnya macam-macamnya itu ada yang pertama ada produk SRF04, ada produk Pink Parallax, ada produk HCSR04, dan ada produk EP2D12. Kita masuk yang pertama produk SRF04. Sensor produk SRF04 ini adalah sensor jarak yang cara pengukurannya itu menggunakan atau memancarkan gelombang ultrasonik, di mana jarak yang diukurnya itu adalah dari 3 cm sampai 3 meter dan sangat mudah sekali dihubungkan ke microcontroller. Spesifikasinya, yang pertama, jaraknya yaitu dari 3 cm sampai 3 meter. Jadi jarak minimalnya itu adalah 3 cm, jarak maksimalnya itu adalah 300 cm atau 3 meter. Kemudian membutuhkan tegangan listrik 5 volt DC. Kemudian ukuran sensornya itu adalah 43 mm atau 4,3 cm. Panjangnya, lebarnya yaitu 2 cm, tingginya yaitu 1,7 cm. Nah, ini contoh gambarnya. Nah, di sini ada berbentuk 2 komponen sonar. Yang bulat-bulat ini namanya sonar, di mana yang satunya berfungsi sebagai pemancar, memancarkan, yang satu lagi sebagai penerima. Jadi kalau istilahnya itu yang satu berfungsi sebagai transmitter, yang satu lagi berfungsi sebagai receiver, yang satu sebagai pemancar, yang satu sebagai penerima. Di mana di sini ada 5 pin. Pertama untuk tegangan 5 volt itu di kaki ini. Kemudian yang 2 ini ada pin echo atau output, dan pin input atau trigger itu dihubungkan ke microcontroller. Kaki yang ini tidak dihubungkan, tidak dipakai. Kemudian kaki yang satu lagi ground itu dihubungkan ke tegangan 0 volt. Ini tampak depan dan ini tampak dari belakang. Nah, jadi ada untuk tegangan 5 volt, kemudian ada kaki echo atau kaki output.
kemudian ada kaki trigger, kemudian kaki down connect ini tidak dipakai, dan ini kaki 0 volt. Yang 5 volt dan 0 volt nanti dihubungkan ke power supply. Dan yang echo dan trigger atau output atau trigger itu dihubungkan nanti ke microcontroller. Nah, itu tentang SRF04. Kemudian selanjutnya ping parallax, produk ping parallax, yaitu sensor ping ini adalah sensor ultrasonik yang dapat mendeteksi jarak objek dengan cara memancarkan gelombang ultrasonik. Jadi prinsip kerjanya antara SRF04 kemudian ping parallax itu sebenarnya sama. Cuma yang berbeda itu adalah produknya. Karena ping ini dikembangkan dan diproduksi oleh parallax. Nah, kemudian spesifikasi sensornya, jarak pengukurannya itu dari 3 cm sampai 3 meter. Kemudian tegangannya sama yaitu 5 volt. Kemudian di sini ada delay before next measurement, artinya adalah ketika akan ada objek yang diukur selanjutnya, maka sensor ping ini membutuhkan waktu sekitar 200 mikrosecond. Kemudian adanya indikator LED untuk menampilkan aktivitas sensor. Jadi bedanya dengan SRF04 tadi, kalau SRF04 tadi tidak ada LED indikator untuk menandakan sensor itu bekerja atau tidak. Sedangkan kalau ping parallax, dia ada LED indikator. Jadi kita tahu, oh, sensor ini aktif atau tidak. Nah, ini gambarnya ping parallax, di mana bedanya kalau SRF04 tadi kaki yang dipakai itu ada 4, sedangkan pada ping parallax kakinya cuma 3, yaitu ada kaki ground, GND, ground untuk 0 volt, kemudian 5 volt, kemudian kaki SIG. Kaki SIG inilah yang nanti akan dihubungkan ke microcontroller. Sama prinsip kerjanya seperti dengan SRF04. Di sini juga ada 2 sonar. Yang satu berfungsi sebagai pemancar, yang satu berfungsi sebagai penerima. Yang satu berfungsi sebagai transmitter, yang satu berfungsi sebagai receiver. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah HC-SR04. Prinsip kerjanya hampir sama. Yang berbeda itulah produknya. Sensor HC-SR04 inilah sensor yang mirip dengan sensor ping, namun berbeda dalam jumlah pin serta spesifikasinya. Nah, gimana untuk jarak pengukuran? Kalau HC ini jarak pengukurannya yaitu dari 2 cm sampai 4 meter. Kemudian untuk tegangannya sama yaitu 5 volt DC. Kemudian HC-SR04 ini sama dengan SRF04, tidak adanya LED indikator untuk menampilkan aktivitas sensor. Jadi sensor ultrasonik yang ada LED indikatornya itu adalah sensor ping parallax. Gambarnya ini, kakinya hampir sama dengan SRF04, ada kaki VCC yaitu untuk 5 volt, kemudian ada kaki trigger, kemudian ada kaki echo, dan ada kaki ground. Nah, dan juga ada 2 sonar. Yang saya pernah coba itu adalah ping parallax dan SRF04. Dari percobaan yang saya lakukan hampir sama akurasinya. Nah, tetapi ada suatu kelemahan yang saya pernah coba. Kalau pada ping parallax dan SRF04 ini yang berbasis gelombang ultrasonik ini, ketika mendeteksi adanya suatu boneka, di boneka itu kan ada rambut bulunya itu tidak terbaca oleh sensor. Jadi ketika ada boneka di hadapannya, maka boneka itu akan ditabrak oleh robot tersebut jika kita memakai ping parallax atau SRF04. Itu yang pernah saya coba. Nah, kemudian yang terakhir untuk sensor jarak yaitu GP2D12. GP2D12 ini adalah produk sensor dari Sharp, yaitu sensor jarak analog yang menggunakan infrared. Nah, kalau yang 3 di atas tadi, SRF04, ping parallax, HCSR itu berbasis ultrasonik, gelombang ultrasonik. Sedangkan untuk GP2D12 ini adalah berbasis infrared, yang jarak pendeteksiannya yaitu antara 10 cm sampai 80 cm. Nah, GP2D12 ini mengeluarkan output voltase karena dia
berbasis analog. Untuk merubah output pembacanya itu menjadi digital seperti 0 dan 1, kita harus menggunakan IC, yaitu IC ADC, yaitu IC merubah data analog ke data digital. Nah, spesifikasinya, jarak pengukurannya yaitu dari 10 cm sampai 80 cm. Kemudian power supply-nya yaitu berkisar dari 4,5 volt sampai 5,5 volt DC. Kemudian juga tidak ada indikator LED untuk menampilkan aktivitas sensor. Nah, ini gambarnya. Sharp IP2D12. Nah, kelebihannya, untuk IP2D12 yang pernah saya coba untuk kasus dalam boneka tadi, ini bisa mendeteksi boneka. Jadi ketika ada boneka, sensor GP2D12 ini sensornya tahu ada objek boneka di depannya. Sensor jarak ini biasanya diterapkan kalau pada perlombaan, yaitu pada robot pemadam api. Karena di robot pemadam api itu kan nanti kasusnya yaitu robot akan ditempatkan di suatu ruangan, ada 4 ruangan, robot akan ditempatkan di salah satu ruangan. Kemudian api diletakkan di salah satu ruangan lain, maka robot akan ditugaskan untuk mencari ruangan yang ada api, yang disimulasikan dengan api lilin. Maka untuk mendeteksi adanya dinding, mendeteksi adanya boneka, maka digunakanlah sensor jarak. Kemudian juga sebagai pada implementasi robot penghindar halangan. Jadi kalau ada objek depan, ya kita mau suruh robot itu belok kiri, belok kanan, mundur, terserah kita. Maka gunakanlah sensor jarak. Selanjutnya kita masuk yaitu tentang sensor api. Nah, di mana sensor api ini adalah salah satu alat pendeteksi kebakaran melalui adanya nyala api yang tiba-tiba muncul. Nah, di mana prinsip kerja sensor api ini cukup sederhana, yaitu memanfaatkan sistem kerja metode optik yang mengandung apakah itu sinar UV, apakah mengandung infrared, atau pencitraan visual api, sehingga ketika adanya percikan api akan terdeteksi oleh sensor sebagai tanda awal kebakaran. Adapun contohnya, yang pertama ada UV-Tron, kemudian ada TPA81. Yang pertama kita bahas tentang UV-Tron. UV-Tron adalah sensor api yang sering digunakan untuk mendeteksi keberadaan api berdasarkan gelombang ultraviolet. Jadi sensor UV-Tron ini dia akan tahu adanya api ketika dia bekerja berdasarkan gelombang ultraviolet. Dan sensor UV-Tron ini bekerja menggunakan rangkaian driver yang dapat mendeteksi api, biasanya disimulasikan dengan lilin dalam jarak yaitu 5 meter. Nah, ini biasanya digunakan pada kontes-kontes, pada perlombaan, misalnya tadi robot pemadam api. Oke, ini gambarnya. Ini gambar UV-Tron, ini yang UV-Tron. Kemudian ini yang namanya modul driver. Nah, ini contohnya UV-Tron yang sudah terpasang pada modul drivernya. Dan ini nanti kita tinggal sambungkan ke microcontroller. Selanjutnya TPA81. Nah, berbeda dengan UV-Tron tadi, kalau UV-Tron mendeteksi api itu berdasarkan sinar UV, tetapi sedangkan TPA81 dia mendeteksinya berdasarkan cahaya infrared, yaitu dengan jarak range-nya yaitu dari 2 mikrometer sampai 22 mikrometer, yaitu range yang dimiliki oleh radiasi panas. Di mana sensor TPA81 ini memiliki 8 buah pixel, artinya 8 buah titik pembacaan api yang tersusun secara berbaris. Nah, dan bekerja berdasarkan mendeteksi cahaya infrared dan mampu mendeteksi suhu. Jadi kita bisa atur sensor api ini berdasarkan suhu. Jadi misalnya kita bisa atur berapa jarak pembacaan suhunya nanti. Ini gambarnya.
Ini gambar TPA 81. Oke. Kemudian sensor garis. Sensor garis ini adalah sensor yang berfungsi untuk mendeteksi adanya garis. Biasanya yaitu garis hitam dan garis putih. Sensor garis ini biasanya diterapkan pada robot line follower atau robot pembaca garis. Nah, adapun jenis-jenis sensor garis ini ada dua macam. Yang pertama ada LED dengan LDR, yang kedua LED dengan fotodioda. Nah, ini gambarnya. Yang tengah ini namanya LED, lampu LED. Yang sebelah kiri ini namanya LDR, ini adalah sensor cahaya. Yang ini adalah fototransistor, yang ini fotodioda. Nah, jadi sensor garis ini ada dua macam, yaitu pertama perpaduan antara LED dengan LDR, yang kedua adalah perpaduan antara LED dengan fotodioda atau LED dengan fototransistor. Nah, ini contoh gambar rangkaian. Kalau ingin membuat secara manual, ini gambar rangkaiannya. Ini komponen resistor, ini komponen LED, ini komponen LDR, dan ini resistor. Dan ini nanti dihubungkan ke microcontroller. Kemudian ini LED dengan fotodioda. Ini LED, ini resistor, ini fotodioda. Kalau ingin mengganti dengan fototransistor, ganti aja ini dengan fototransistor. Ini gambarnya, ini yang biasanya sudah jadi, sudah ada dijual di toko-toko online, dijual di pasaran. Dan ini prinsip kerjanya, kalau dia mendeteksi garis putih, maka pantulan cahayanya sempurna. Sedangkan kalau mendeteksi objek garis hitam, maka pantulannya tidak sempurna. Kemudian yang terakhir adalah sensor kamera. Biasanya sensor kamera ini digunakan sebagai mata atau vision untuk mengenali objek di sekitarnya. Sangat banyak diterapkan pada robot. Nah, jenis-jenis kamera, yang pertama ada OV7670, kemudian ada CMU-CAM. Nah, biasanya sensor kamera ini diterapkan pada robot, misalnya robot pemain bola. Jadi robot pemain bola itu akan melihat adanya bola, akan melihat adanya gawang, akan melihat adanya robot lawan. Nah, jadi untuk melihat objek-objek tersebut maka digunakanlah yang namanya sensor kamera. Ini macam-macamnya, ada OV7670, ada CMU-CAM. Oke, ini contoh-contohnya implementasi pada robot. Ini contoh robot, misalnya robot penghindar halangan. Kemudian ini yang namanya robot pemadam api. Di sini yang kecil ini yang namanya TPA 81. Di sini ada lilin. Nah, ini yang dideteksinya lilin. Kemudian ini yang namanya sensor garis, robot line follower. Dan ini yang namanya robot yang menggunakan sensor kamera. Oke. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.